Eh, karena sudah azan, jadi ini kebetulan ada recordingnya Bapak sudah bisa nyala, sehingga nanti boleh kalau kalian seandainya mau sholat terlebih dahulu juga boleh sholat. Nanti recordnya akan Bapak tautkan di Google Classroom ya. Untuk anak akhwat yang berhalangan sholat bisa kita lanjutin dulu. Dan nanti sekali lagi recordnya akan Bapak kirimkan di Google Classroom untuk yang terlewat karena terlebih dahulu sholat. Oke, kita lanjutin ya. Untuk proses pendownloadan apa ada masalah? Kalau tidak ada, saatnya kita akan lanjut ya. Untuk sesi selanjutnya adalah pendaftaran akun ke Assembler Edu-nya. Nah, tapi lebih dahulu yang perlu diperhatikan bahwasanya antara aplikasi yang di seluler maupun di PC ada sedikit perbedaan ya. Dan tentunya kalau menggunakan PC kalian lebih mudah mengoperasikannya karena bisa menggunakan mouse dan seterusnya. Tapi kalau pakai seluler berarti kalian hanya memanfaatkan jari jemari kalian saja itu untuk memperbesar, memperkecil, merubah, memindahkan dan seterusnya. Dan persyaratan akses jaringan jadi tadi juga sudah diingatkan di antivirus ataupun pembatasannya dibuka dulu agar bisa kalian menginstal di HP kalian. Halo Bapak dan Ibu Guru, bertemu lagi dengan saya Anita di kursus intensif Assembler Edu. Sekarang sudah saatnya kita mencoba Assembler Edu versi aplikasi mobile. Saya udah nggak sabar nih, namun kita perlu bahas terlebih dahulu spesifikasi yang dibutuhkan untuk menginstal Assembler Edu. Pertama, tentunya kita perlu memastikan HP atau tablet Anda punya spesifikasi yang cukup untuk menginstal Assembler Edu. Tapi jangan khawatir, sebenarnya hampir semua smartphone terkini mendukung kok. Untuk produk Apple, device Anda minimal harus menjalankan iOS 9. Sedangkan untuk Android, OS-nya minimal OS 5 atau Lollipop. Dan kameranya minimal 5 megapiksel. Kalau kira-kira device Anda memadai, kita bisa langsung download. Saya akan contohkan untuk iPhone atau iPad dulu. Pertama, temukan dan tekan logo App Store. Di atas layar ada kotak pencarian. Ketik Assembler Edu, dan pilih yang ini. Nah, jika sudah di halaman Assembler Edu, cari tombol Get, Install, atau tombol ini. Assembler Edu akan segera di-download. Jika sudah terinstall, tombol akan berubah menjadi Open. Anda juga akan dapat menemukan logo Assembler Edu di layar depan Anda. Sekarang, untuk pengguna Android, kita bisa download Assembler melalui Play Store. Yang ini ya logonya. Buka Play Store, ketik Assembler Edu di kotak pencarian, dan pilih yang ini. Kemudian tekan install. Nah, progres install akan bisa Anda lihat di sini. Jika sudah beres, opsi install akan berubah menjadi buka. Anda juga akan dapat menemukan logo Assembler Edu di layar depan Anda. Sekarang waktunya mendaftar. Mari kita buka Assembler Edu yang sudah kita install. Anda akan diminta untuk memilih bahasa. Kita coba bahasa Indonesia dulu aja ya. Karena kita mau memulai dari nol, pilih daftar sekarang. Kita akan langsung bertemu dengan form pendaftaran. Sebenarnya ada pilihan lain di bawah, yaitu daftar dengan Facebook atau daftar dengan Apple ID. Jika Anda tidak punya Facebook atau Apple, cukup isi formnya. Masukkan nama lengkap, email, nama pengguna yang Anda mau. Untuk nama pengguna harus huruf kecil semua dan jangan ada spasi ya. Setelah itu, masukkan kata sandi atau password yang mudah Anda ingat dan ulangi di kolom bawahnya. Centang kalau Anda sudah setuju dengan syarat dan ketentuan Assembler dan tekan daftar. Selesai deh, ini Anda sudah bisa masuk ke halaman beranda Assembler Edu. Sudah kan? Kalau mau mendaftar dengan akun Facebook, bagaimana caranya? Cukup tekan tombol daftar dengan Facebook saja. Di jendela baru, Anda akan diarahkan ke halaman masuk Facebook. Masih ingat email dan password Facebook Anda kan? Masukkan informasi tersebut. Pastikan tidak salah ketik ya. Tekan login dan tunggu sebentar. Selesai, Anda pun masuk ke halaman beranda Assembler Edu. Nah, kalau Anda punya akun Apple,
jauh berbeda dengan Facebook kok. Di halaman pendaftaran, tekan tombol daftar dengan Apple. Di jendela baru, Anda akan diarahkan ke halaman Masuk Apple. Masukkan Apple ID terlebih dahulu, kemudian form password akan muncul. Masukkan password, tekan tanda panah ini, selesai deh. Kini Anda sudah masuk ke halaman beranda Assembler Edu. Bagaimana jika Anda mendaftar setelah diajak guru lain, atau jika siswa Anda ingin mendaftar lewat undangan Anda? Biasanya, guru yang mengajak akan memberikan kode undangan kelas. Jika Anda sudah pernah menerima kode undangan kelas, di halaman login awal Anda bisa mendaftar lewat menu ini saja. Saya punya kode undangan kelas. Masukkan 5 digit kode undangan dari guru yang mengajak Anda dan tekan lanjutkan. Baru masukkan informasi pendaftaran Anda, mulai dari nama hingga password, dan tekan daftar. Selesai. Dengan cara ini, Anda akan langsung terdaftar juga di kelas dengan kode undangan tadi. Kalau Anda sudah mendaftar, jika Anda ingin masuk ke Assembler Edu di lain kesempatan, cukup buka halaman login dan pilih "Saya sudah punya akun". Masukkan nama pengguna atau email, kemudian masukkan password. Tekan masuk. Selesai, Anda akan langsung masuk. Mudah kan? Jadi begitulah cara menginstal Assembler Edu dan membuat akun di Assembler Edu Mobile. Di sesi selanjutnya, kita akan membuat dan mengatur kelas virtual, tapi kali ini lewat HP. Terima kasih sudah menonton materi kali ini, dan sampai jumpa lagi. Oke, sampai di sini apa ada kesulitan untuk membuat akun di Assembler Edu? Kalau kalian mau langkah yang mudah, kalian bisa menggunakan kode kelas kita. Kode kelasnya sudah ada di kolom chat, MKA0G. Jadi 5 kombinasi huruf dan angkanya itu kamu tinggal masukkan saja. Jadi kalian pakai yang masuk menggunakan kode kelas, yaitu MKA0G. Nah, nanti kalian akan masuk di kelas kita. Atau kalau kalian mau masuk secara mandiri juga bisa seperti tadi ya. Jadi tinggal dibuka dulu aplikasi Assembler Edu-nya, masukkan email kalian dan juga password yang nanti kalian jadikan sebagai alat untuk memasuki Assembler Edu. Atau kalau mau mudah, kalian bisa masuknya menggunakan Facebook, atau kalau kalian menggunakan App Store juga boleh, seperti itu. Sampai di sini bagaimana? Bisa mengaktifkan Assembler Edu? Bisa, Pak. Biasanya nanti kalian akan diminta konfirmasi dulu di email kalian ya. Jadi kalau kalian sudah mendaftarkan akun kalian, buka dulu email kalian dan aktivasinya menggunakan email. Ketika emailnya kalian sudah aktivasi, nanti ketika kalian masuk ke Assembler Edu maka akan secara otomatis bisa kebaca. Jadi kalau ada yang bermasalah karena sudah daftar tapi tetap tidak bisa masuk, biasanya karena emailnya belum diaktifasikan. Jadi buka dulu email kamu, nanti di emailnya akan ada permintaan untuk konfirmasi apakah benar kamu mau masuk atau ini benar email kamu. Jadi seperti itu. Saya sudah masuk, oke. Terima kasih yang sudah masuk. Terus selanjutnya kita ke step berikutnya ya. Di step berikutnya kalian Bapak kasih panduan awal dulu. Jadi ini ada beberapa fitur ataupun alat-alat kontrol yang tersedia di Assembler Edu ya. Jadi boleh kamu save, boleh diingat. Kalau lupa modul ini nanti akan juga Bapak kirimkan di Google Classroom kita ya. Jadi nanti kamu bisa review ulang menggunakan PDF yang Bapak kirimkan
untuk memudahkan kalian memahami, mengingat-ingat ataupun mengenal fitur-fitur yang ada di Assembler Edu. Jadi plus untuk tanda tambah objek, untuk yang kubus itu berarti untuk aset berbentuk 3D, kalau AA itu untuk teksnya yang untuk 3 dimensi, dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal diperhatikan saja ya simbol-simbolnya. Nanti kalian pasti akan ketemu dengan fitur-fitur ini. Nah, itu untuk yang sederhana. Nah, ini untuk yang editor secara klasiknya seperti ini. Jadi, Assembler Edu ini awalnya bentuknya masih model klasik gitu. Setelah ada model pengembangan, nah fiturnya berubah menjadi seperti yang kayak tadi. Nah, kalian nanti bisa pilih mau pakai yang editor secara klasik atau yang sederhana ataupun yang terbaru seperti yang di awal sebelum slide ini. Silakan boleh dipilih gitu ya. Tapi kalau saya sih mendingan gunakan yang editor sederhana ini saja ya, lebih berwarna dan lebih familiar dengan era kalian dibandingin kalau menggunakan yang editor klasik ini, hitam putih dan kelihatan jadul banget gitu ya. Ada pilihannya, jadi ini untuk mengakomodir para pengguna Assembler Edu yang edisi awal-awal dulu gitu. Oke, nah kemudian di tampilan layar kalian kalau di HP nanti akan ada fitur-fitur seperti ini. Di pojok kanan atas itu ada tanda plus, itu untuk menambah kelas. Jadi kayak seperti saya sebagai guru, kalau mau menambahkan kelas, tinggal diklik tanda plusnya saja. Gitu. Jadi saya bisa bikin kelas di situ. Atau kalian mau membuat komunitas dengan teman-teman kalian, bikin aja komunitas sendiri dengan diklik yang pojok kanan atas itu tanda plusnya. Berikutnya ada join other class. Ini kalau seandainya kalian ingin bergabung dengan komunitas ataupun kelas yang lainnya. Seperti yang tadi Bapak kirimkan di kolom chat, itu ada kode kelas kita. Kalau mau kalian ingin bergabung langsung di kelas Bapak, bisa klik di situ. Nanti akan ada 5 kombinasi huruf dan angka yang harus kalian masukkan sebagai password untuk masuk kelasnya. Nah, untuk fitur-fitur yang bawah itu ada 4, ini standar ya. Ada kelas, itu akses kelas yang kalian bisa gunakan. Kalian punya kelas apa saja atau punya komunitas apa saja. Di samping kanannya itu ada fitur template untuk mengakses berbagai materi. Dan kamu juga bisa membagikannya ke kelas. Kalau seandainya kalian ingin mendapatkan inspirasi dari karya-karya orang lain gitu kan, atau saya sebagai guru ingin mengajar IPS gitu kan, ada nggak ini model-model ataupun bahan-bahan ajar yang bisa saya terapkan di kelas gitu, bisa saya nyarinya di template situ. Nah, sampingnya itu ada scan. Ini scan ini untuk men-scan marker QR gitu ya. Jadi nanti produk dari output daripada karya kalian itu nanti salah satunya bisa dalam bentuk QR ya. Yang sudah umum familiar saat ini kan lagi ramainya menggunakan QR ya. Jadi sudah disediakan fasilitas QR. Jadi kalau QR-nya nanti di-scan menggunakan scan itu, nah nanti secara otomatis akan masuk ke produk ataupun project yang kalian sudah buat atau orang lain yang buat. Nah, yang bagian kanan itu ada tulisan You, ini adalah halaman profil kalian, di mana kalian bisa mengakses proyek-proyek kalian. Kalau kalian mau membuat proyek baru, klik yang You-nya. Di You, kalian klik, itu nantinya disitulah tempat kalian bermain. Nah, sudah hasilnya, outputnya udah keluar, baru nantinya dipublish gitu. Publishnya di mana? Di kelas. Oke. Pengenalan menu kamu ya, ini dia nih. Kalau bahasa Inggrisnya tadi you ya, kalau bahasa Indonesianya menunya menu kamu. Tampilan kalian awalnya kurang lebih seperti ini. Jadi dapat menemukan profil, jadi melihat proyek-proyek yang kalian nanti, proyek yang sudah kalian buat nanti adanya di you gitu kan. Jika masih kosong, dapat mempercantiknya dengan menekan tombol pengaturan atau bergambar baut nantinya ya di pojok kanan atas. Nah, di sana dapat mengubah profil, nama, pengguna, email ataupun biografi kalian dan juga bahasanya. Kalau mau dipakai menggunakan bahasa Indonesia bisa rubah bahasa Indonesia. Gimana caranya? Tadi di video sudah ada gitu ya.
Oke, saatnya sekarang membuat konten. Jika ingin membuat konten, cukup ketuk ataupun ketik tombol plus. Nah, start your first project gitu. Di tanda plusnya itu, jika kalian klik, nah nanti kalian diharapkan pada pilihan mau menggunakan pilihan simple editor atau classic editor. Ini yang Bapak maksud tadi tuh. Saran saya gunakan yang simple editor saja, yang warna-warni tadi ya bentuk-bentuknya ya. Kalau classic editor bentuknya agak jadul ya, lama gitu. Pakai yang simple editor saja. Nah, setelah kalian klik simple editor, nanti kalian akan diarahkan pada area kerja seperti ini nih. Kurang lebih bentuknya ada kotak-kotak dan seterusnya. Ya, inilah area kerja kalian. Sampai di sini, apa kalian bisa mengikuti? Atau ada yang mau bertanya? Dipotong saja ya, kalau seandainya ada yang tertinggal ataupun ada yang terkendala, dipotong saja nggak apa-apa. Untuk sesi kali ini pengenalan fitur aja dulu, gitu. Kalau kalian mau nyoba-nyoba juga boleh. Untuk yang mengikuti sesi kali ini menggunakan PC, kalian bisa coba menggunakan HP kamu, fitur-fiturnya, mengikuti step-stepnya seperti apa. Nah, ada dua model, simple editor dan juga classic editor. Kita mulai dari yang simple mode saja. Nah, di bawahnya nanti akan ada library. Ini icon untuk 3 dimensinya. Menu di bawah itu untuk melihat isinya apa saja. Kalian boleh milih 3 dimensi apa saja. Nah, nanti kalau sudah ada kalian bisa gunakan. Caranya gimana? Tinggal di-download saja. Kamu klik, nanti akan terdownload dengan sendirinya. Nah, menyusun karya. Saatnya menempatkan objek di area kerja kalian. Nah, jadi ketuk tombol tanda plusnya, kemudian langkah berikutnya ambil salah satu 3D objeknya. Di bawahnya itu kan ada 3D. Atau kamu mau mulai dengan teks 3 dimensi juga boleh. Atau kalian mulainya dengan di sampingnya ada image, itu berarti gambar. Gambar juga bisa gambar yang kamu punya dari HP-mu atau dari laptopmu, dari drive-mu juga bisa gitu ya. Termasuk juga video pun kalian bisa juga sematkan di situ. Dan nanti di paling kanan itu ada untuk note, untuk catatan informasi tambahan. Nah, kalau 3D-nya sudah ada, kalau sudah pilih, contohnya di sini adalah terkait dengan apa nih? Jantung ya? Oke, tentang hati, sorry. Human heart gitu ya, tentang hati. Nah, fungsinya note itu adalah untuk memperjelas informasinya. Mama gurunya mau menunjukkan ini bagian apa. Nah, note itu yang nantinya akan diselipkan di satu tempat. Nah, ketika nanti siapapun yang mengakses, dia akan mudah tahu informasi apa yang dibalik note itu. Anda akan perlu mengetahui tombol plus, ya. Nah, objek 3D-nya seluruhnya berbasis cloud ini ya, 3D-nya ini. Jadi kalian bisa unduh objek-objek 3D-nya untuk mempermudah proses mendesain. Nah, bisa nggak pakai 3D sendiri? Ada caranya, nanti boleh gitu ya. Dengan spesifikasi tertentu tentunya ya, tidak bisa sembarangan. Tapi untuk sementara ini gunakan yang ada dulu untuk latihan. Nah, nanti sesi exploring, pengembangan bisa kalian kembangin sendiri dengan menampilkan 3D yang kalian inginkan. Nah, ini yang paling penting nih, bagaimana teknik mengatur objeknya. Jadi setelah 3D-nya kalian pilih, nah nanti akan ada fitur-fitur yang memudahkan kalian untuk mengatur objeknya. Yang pertama fiturnya adalah fitur untuk memutar. Warnanya ini seperti warna kuning ini, tanda panah kiri kanan itu. Kalau kalian mau ke kiri, ke kanan, itu bisa. Kalian klik yang tanda panahnya itu. Mau menghadap ke kiri, ya tinggal digeser aja, diputar aja ke kiri. Jadi pergerakannya ini memutar ya, tidak bisa menggeser ke kiri atau ke kanan. Ke kiri atau ke kanan nanti ada caranya sendiri. Jadi untuk fungsi memutar, kalian cari yang ada simbol warna
kuning, tanda panah kiri dan kanan itu. Diputar kiri dan kanan. Gitu. Nah, berikutnya bagaimana kalau ingin mengubah ukuran gitu. Kalau ingin mengubah ukuran, nah, cari simbol yang kalau tadi tanda panah kiri kanannya itu melengkung. Nah, kalau yang mengubah ukuran, cari yang tanda panahnya itu lurus. Gitu ya. Nah, kan gampang lihatnya yang nih tampak depannya itu ada yang tanda panah lurus, kamu tarik. Semakin kalian keluar berarti gambarnya akan semakin membesar, semakin kalian tekan ke dalam gambarnya akan semakin mengecil gitu. Nah, sementara untuk yang tanda panah dengan garis sama dengan di bawahnya itu, nah ini untuk menaik turunkan objeknya. Jadi ke atas ke bawah. Objeknya pengen karena ini lebah, pengennya agak di atas ya, gitu. Kalian bisa tarik ke atas ke bawah. Geser kiri kanannya, ya udah tinggal diklik saja dia bisa di kiri ke kanan kan gitu. Oke. Nah, berikutnya bagaimana teknik memasukkan video? Bagaimana menampilkan video? Nah, bisa. Nah, ini biasanya kalau kalian menampilkan video-videonya ya, itu bisa diambil dari YouTube gitu. Kalau kami kayak guru-guru gitu kan ingin mengajar, kayak saya sering ngajar kalian di kelas dengan menampilkan informasi berbentuk audio visual ya, tinggal ambil linknya saja dari YouTube gitu. Gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan ketuk di mana saja, kemudian masukkan URL-nya. Jadi ketuk tombol yang di bawah itu yang ada gambar kayak video ya, familiar ini kan simbolnya. Nah, kemudian copy dan pastekan link YouTube-nya di URL-nya itu, kolom URL. Nah, baru kemudian kalian tekan enter, dia akan muncul sendiri layar videonya. Tinggal disesuaikan letaknya. Caranya gimana menyesuaikan letaknya? Sama kayak menyesuaikan gambar 3 dimensi tadi. Mau diputar kiri, kanan, ke atas, ke bawah gitu ya. Mau diperbesar, diperkecil, tekniknya masih sama. Dan di video ini juga kalian bisa punya pilihan apakah videonya nanti itu bisa memutar secara otomatis atau diputar ulang gitu. Kalian boleh ada pilihannya di situ. Auto play video atau yang loop gitu ya. Jadi putar ulang, putar terus-terusan. Coba masukkan link video green screen dari YouTube. Animasinya akan bergerak dengan background yang transparan. Nah, di YouTube sekarang juga banyak tersedia ya video-video ataupun hasil karya yang berbentuk ada belakangnya itu ada green screen-nya ya. Nah, biasanya kalau dia menggunakan green screen, maka secara otomatis latar belakangnya akan hilang. Jadi videonya bisa live gitu ya. Bisa apa ya bergerak dengan seperti kayak apa ya terjadi kegiatan yang real gitu kayak 3 dimensi dia lagi gerak kemana kemari gitu ya. Padahal itu sebenarnya video gitu. Tapi latar belakangnya dihilangkan karena menggunakan green screen. Nah, berikutnya ini untuk yang simple, sederhana, menambahkan gambar ya untuk bisa menciptakan suasana ataupun memberikan informasi tambahan itu bisa dengan menampilkan gambar ya. Cara mengetiknya berarti klik icon image yang di bawah tadi itu, sampingnya video. Nah, nanti kalian akan diarahkan untuk apakah gambarnya itu dari hasil jepretan foto kalian secara langsung atau kalian mengambilnya dari galeri yang ada di HP kalian gitu. Jadi ada pilihannya ya. Jadi kalau kalian ingin dapatkan suasananya itu seperti yang mau kalian terapkan 3 dimensinya mau di mana gitu ya. Kalian bisa langsung ambil yang foto aja di foto spread gitu. Nah, nanti dengan sendirinya gambarnya akan muncul. Cara penempatannya juga sama seperti video dan 3 dimensi tadi. Mau geser, mau maju, mundur ya, diputar-putar juga sama saja sih prinsipnya. Nah, seperti gambar apa ini, tupai itu ya, di atas meja, nanti akan munculnya tampilnya seperti itu.
Nah, penempatannya kalau kurang mundur ya tinggal dimundurkan gitu kan, mau diperbesar, diperkecil, disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian, imajinasi kalian maunya seperti apa. Gitu. Ini yang dimaksud dengan daya kritis, juga daya problem solving gitu ya. Ini juga nanti bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian permasalahan gitu ya. Kalau seandainya kalian ada problem dan lain sebagainya, bisa coba bikin pakai bentuknya VR seperti AR seperti ini. Pilih tombol gambar gitu ya, di mana saja menaruh gambarnya. Nah, atur ya. Dan atau kalian juga bisa menggunakan URL ya. Dari browser Anda ke kolom yang telah disediakan dan gambar akan secara muncul. Jadi, umpama kalian mau nyarinya dari Google gitu ya, dari Google, nah nanti di Google itu muncul, nah, kamu copy saja, copy linknya. Jadi kalau di Google, kalau kamu klik kanan itu kan ada pilihan, apakah copy gambar ataupun copy link ya. Kamu pilih yang copy link, nah nanti masukkan di situ linknya, URL-nya itu, nah secara otomatis akan bisa ditampilkan di layar Assembler Edu kalian. Nah, berikutnya ini adalah teks 3 dimensi dan juga untuk modifikasinya. Ini untuk penambah suasananya saja ya, mau beri judul atau mau mengucapkan sesuatu. Teksnya dalam bentuk 3 dimensi ya. Jadi kalau tadi 3 dimensinya sudah, image-nya sudah, videonya sudah, sekarang kita yang teks. Klik tombol teks, ketuk di mana saja, dan nanti ketik sesuai dengan kebutuhan. Nah, ngetiknya di mana? Nah, itu yang di teks di bawahnya ada happy birthday. Nah, kamu ngetiknya di yang happy birthday-nya situ. Ya, di bawahnya juga ada pilihan font. Ya, walaupun standar pilihannya ya, tapi lumayan lah kalian bisa punya pilihan-pilihan gitu. Kalau kamu nggak puas dengan pilihan font yang ada, ya mau nggak mau berarti kalian buatnya secara manual dulu gitu ya, sesuai dengan font yang ada di HP ataupun nanti di laptop kamu, baru kemudian di save as-nya dalam bentuk JPEG kah atau dalam bentuk PNG gitu ya. Nah, munculnya nanti pakai image gitu, bukan pakai font lagi. Jadi kalau pakai font berarti kamu ngetik secara manual fontnya. Warnanya juga boleh dirubah dan juga besar kecilnya, termasuk juga ketebalan dari ketebalan dari 3 dimensi teksnya itu juga bisa disesuaikan. Nah, tampilkan teks 3D Anda dengan AR. Kamu coba taruh di atas meja atau di atas sofa gitu ya. Ketika kamu klik dalam pilihan AR, nanti munculnya akan seperti itu di tampilannya, melayang-layang. Tonjolkan desain Anda dengan menambahkan teks 3D yang dapat Anda kreasikan sesuka hati. Mau diperbesar, diperkecil, mutar-muter, tekniknya masih sama dengan gambar 3 dimensi ataupun video tadi. Ya, caranya ketuk A yang ada teksnya tadi, kedua ketuk di mana saja karya kerja Anda. Nah, kami telah menyediakan sejumlah font, banyak fontnya ya. Di antara beberapa font yang disiapkan. Dan juga opsi bevel dan extrude. Jadi bevel ketebalannya dan juga extrude-nya ya. Jadi dicoba saja, di-explore masing-masing fiturnya. Nah, berikutnya ini adalah untuk bagaimana teknik menambahkan catatan. Ini yang tadi Bapak masuk ya, ada pin. Pinet gitu ya, PIN gitu ya. Notes ataupun catatan dapat sangat membantu jika memasukkan informasi tambahan tanpa mengganggu desain. Jadi nanti yang muncul adalah teks kayak nomor 1, 2 gitu saja. Tapi kalau nomor satunya nanti diklik akan muncul informasinya. Oh, bagian ini adalah clavicular notch gitu. Kalau kalian ingin menyembunyikan sesuatu gitu kan, informasi tambahan, boleh pakai yang pin atau note ini ya. Siapkan objek 3D-nya, akan diberi catatan, kemudian pilih tombol seperti apa itu, paku payung ya. Ini umum, di mana saja ingin membutuhkan. Dan kamu juga bisa mengkreasikan labelnya nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Warnanya juga boleh divariasikan. Biar menarik, kamu menggunakan warna-warna tertentu, kombinasinya tertentu, ya silakan ya. Ketuk tombol note.
untuk bagian di mana saja yang ingin Anda tempatkan catatannya, baru kemudian ketikkan catatannya apa, informasi apa ini yang ingin kalian tambahkan di project kalian. Nah, langkah berikutnya publish project. Udah langkah terakhir ya. Ya, kalau sudah puas mendesain gitu ya, kalau itu gambar apa itu? Gambar gajahnya sudah muncul di tengah-tengah situ, nggak mau ditambah-tambahin lagi yang lain juga sudah cukup. Oke, waktunya mempublish project gitu. Tinggal ketuk tombol publish di pojok kanan atas tampilan editor. Itu ya, ada kotak dan tanda panah ke arah atas itu untuk mempublish ya. Saat menu pop-up muncul, pilih publish. Nah, akan muncul halaman di mana Anda bisa mengisi beberapa keterangan sebelum mempublikasikan proyeknya. Kasih judulnya dulu, proyek kalian kasih judul apa nih? Belajar Assembler Edu atau apa nih? Gajah gitu, boleh. Deskripsikan juga bisa ditambahin informasi atau keterangan tambahannya ya. Kategorinya kalian juga bisa tentukan apa nih, animal kah atau kategorinya kamu ingin robot, boleh gitu ya. Nah, privasi dan juga lisensinya saran dari Bapak sih publik aja lah biar semua orang bisa menikmati karya kalian. Gitu. Pilihan publish. Anda akan otomatis mendapatkan gambar cover untuk proyek Anda. Jika Anda mau, Anda bisa atur gambarnya sendiri dengan menekan panel dengan ikon kamera di kanan. Gitu ya. Jadi publish, dan kalian juga bisa ada pilihan download marker gitu ya. Ini markernya itu nanti yang bisa saya mohon maaf nih, di sini hujan. Khawatir terganggu suaranya. Saya siapkan dulu ya. Ya, download marker itu adalah simbol ataupun kode lah ya, yang nantinya bisa di-scan oleh QR gitu. Jadi capture image itu untuk mengenalkan project kalian nanti itu gambarnya apa nih biar mudah dikenalin. Atau kalian juga bisa record video. Jika kamu record video, dia kamu sambil main-mainkan, kamu sambil beri keterangan gitu, nanti bisa dengan record video. Ini menarik nih, sehingga nanti kalau orang lain ingin melihat project kamu, ya sesuai dengan bagaimana kamu apa namanya inginkan gitu ya, menggerakkannya, alurnya ataupun informasi-informasi yang tersembunyi apa saja itu bisa lebih mudah orang lain lihat dengan cara apa? Melihat recording video kamu dalam mengoperasikan project yang sudah kalian publish gitu. Jadi begitu ya. Nanti di akhir slide akan Bapak tampilkan hasil recording video dari karya teman-teman guru gitu ya. Nah, Anda bisa memilih untuk membuat cover dalam bentuk tampilan 3D atau AR ya. Kalian bisa bentuknya itu 3D. Ini maksudnya nanti kalau kalian ingin melihat proyeknya itu dalam bentuk 3D boleh gitu ya, tapi nanti akan terbang-terbang dengan layar warna yang flat kayak begitu bagian kiri, atau kamu mau dalam bentuk AR. Kalau dalam bentuk AR nanti background-nya akan hilang, menyesuaikan dengan di mana background yang ingin kamu di mana proyek kamu ingin tempatkan gitu. Kalau kamu ingin tempatkannya di atas meja, maka background-nya akan hilang. Nah, gajahnya seolah-olah di atas meja itu jadinya kan. Jadi bisa ya dibedakan antara bentuk output 3D ataupun bentuk outputnya itu dalam AR ya, augmented reality. Kalau ingin kelihatan real, kelihatan nyata gitu ya, karena kita juga belajar augmented reality ya coba aja kalian gunakan yang dalam bentuk AR gitu. Nah, untuk mengatur cover cukup sesuaikan posisi konten project Anda di dalam frame. Nah, setelah Anda puas, tekan tombol kameranya. Nah, ini tombol kameranya. Jadi biar orang tahu ataupun kamu ingat dengan hasil proyek kamu, covernya ya. Kalian diminta untuk membuat covernya dulu. Nah, caranya dengan apa? Nah, ini.
apakah dalam bentuk 3D atau dalam bentuk AR. Nah, kalau sudah puas, sudah oke, baru klik yang simbol kamera di bawah itu. Ketika kamu klik simbol kameranya, maka secara otomatis dia akan menjadi cover daripada project yang sudah kalian buat. Nah, langkah berikutnya adalah mengisi kolom judul, deskripsi, dan pastikan memberi penjelasan yang cukup agar orang tertarik untuk melihat project kalian. Nah, nanti ada select kategori, ada beberapa kategori ini. Kalian bisa pilih kategorinya untuk memudahkan orang mencari produk-produk atau proyek-proyek IR yang sudah ada gitu ya. Dan sarannya adalah kliknya yang public saja, jangan yang private ya. Atau kalau ini masih dalam bentuk draft, boleh disimpan aja itu dalam bentuk draft karena belum selesai gitu ya, keburu waktu mengerjakan kegiatan yang lain, boleh disimpan dalam bentuk draft aja dulu. Nanti bisa dibuka lagi, bisa diedit lagi. Gimana Pak kalau sudah dipublish tapi ternyata pengen kita edit? Bisa juga sih, nanti ada opsi untuk mengedit kembali sih sebenarnya. Ya, tambahkan juga beberapa kategori. Ya. Nah, terakhir kalau sudah selesai semua, sudah kalian cek judulnya, deskripsinya, kategorinya, dan juga privasi lisen gitu ya. Baru kemudian kalau ini ada choose class, kalau ingin menampilkan di kelas ataupun di komunitas kalian, kalian bisa memilih produk kalian, project kalian ini mau ditempatkan di mana gitu. Kalau enggak ya nanti akan tersimpan di galeri kalian secara mandiri gitu. Nah, publish now, tinggal klik publish now. Oke, selanjutnya kalian bisa melakukan pratinjau sebelum proyeknya dibagi gitu ya. Nah, ini tampilan awalnya, ada tampilkan dalam bentuk 3 dimensi atau tampilkan dalam bentuk AR. Lihat yang HP atau Android yang bagian kiri itu, bagian bawahnya, itu ada tampilkan dalam, nah bentuknya segitiga seperti itu, kayak kubus. Ini maksudnya ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, kalau sampingnya itu, ada tampilkan dalam bentuk kayak bintang-bintang itu. Nah, nantinya project kalian akan ditampilkan dalam bentuk augmented reality gitu. Nah, ini adalah tampilannya. Tinggal kalian klik saja di mana project kalian yang tadi. Belajar Assembler Edu. Seperti halnya materi yang sudah disediakan, proyek Anda dapat ditampilkan dalam tampilan 3 dimensi ataupun AR. Ya. Di tab kalian juga nanti akan ada tekan yang project, bagian tab kamu. Ya, tab kamu yang kanan bawah itu. Nanti bagian project akan kelihatan. Nah, kemudian kalian bisa pilih lihat dulu kalau ingin melakukan pratinjau sebelum diterbitkan. Ya, klik lihat. Nah, pilih tampilan dalam 3 dimensi, akan menunjukkan materi dengan latar belakang 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ini yang backgroundnya abu-abu ya. Sementara kalau ingin tampilannya itu dalam bentuk AR, berarti ini yang gajahnya ada di atas rumput ini. Karena kebetulan ditaruhnya di atas rumput gitu. Disesuaikan saja pilihannya. Oke, ini masih sama. Nah, sementara kalau ingin tampilan dalam bentuk AR, arahkan kamera ke sekeliling dan biarkan kamera mendeteksi permukaan di sekitar kalian. Ya, klik yang tampilan dalam bentuk AR, nanti kalian cari posisi, nanti kameranya akan mencari gambar yang kalian arahkan. Ketika gambarnya sudah fix, baru kemudian tap to place object. Nah, ketika kamu klik tap to place object, maka objeknya atau project kalian akan dengan sendirinya muncul di atas media yang kalian jadikan sebagai landasan AR-nya. Ya, itu ada teknik bagaimana kalian ingin memperbesar, memperkecil, menggeser, ya, melihat ke kiri, ke kanan. Kalau pakai HP berarti menggunakan jari jemari saja di layar kalian, touchscreen kan ya. Jika sudah muncul, tap to place object, tidak bisa menempatkan objek AR di atas permukaan tersebut. Ya, bisa diperbesar, diperkecil. Caranya sama kayak kalian memperbesar, mengkecil gambar gitu.
ya dicubit, kemudian dibuka gitu ya, besar gitu, dipindahkan tinggal digeser gitu aja. Jadi sangat familiar kok dengan kalian, apa yang sudah biasa kalian lakukan di di kehidupan sehari-hari menggunakan smartphone kalian. Besar, mengkecil ya, dicubit-cubit aja. Dicoba-coba aja ya menggunakan jarinya. Membagikan proyek ke kelas. Nah, ini tekniknya ya. Setelah membuat proyek, saatnya membagikan proyek kepada murid-murid ataupun kepada teman-teman kalian. Nah, di beranda kelas, tekan tombol tanda plus ya. Kemudian pilih unggah proyek. Tanda plus yang bawah itu, kanan bawah. Ketika diklik, nanti akan ada pilihan. Unggah tautan, unggah berkas, unggah video, unggah gambar, ataupun unggah pesan. Bisa juga unggah assembler project. Nah, karena kalian ingin mengunggah assembler project, yang kalian ingin unggah, ya pilih adalah yang unggah assembler project atau project assembler. Nah, kemudian jangan lupa di checklist biar ketahuan mana yang ingin, karena bisa jadi akan ada banyak project ya. Ada project, nah dari sekian banyak project itu mana nih yang mau dibagikan. Boleh ditambahkan pesan atau caption ingin Anda bubuhkan pada postingan tersebut, baru kemudian klik kirim. Ya, checklist, kemudian klik pilih, isi captionnya, baru kemudian diklik kirim. Nah, postingan akan berhasil dibagikan ke kelas. Tampilan akhirnya seperti itu. Kelas assembler edu akan muncul. Belajar assembler. Ini adalah cara bagaimana membagikan proyek. Scan segalanya. Nah, ini kalau seandainya kalian ingin berbagi informasi, berbagi karya dengan teman-teman kalian, boleh ya. Jadi kalian kan tadi sudah mendownload sudah membuat QR code-nya ya. QR code-nya bisa kalian download, kemudian kalian print, bisa ditempel di mana gitu. Nah, siapapun nanti yang mempunyai assembler edu tinggal scan, akan tahuan informasi apa yang ada di situ. Ya. Mungkin kalian ingin bermain-main dengan adik gitu ya. Kalian download QR code-nya, kemudian di print, ditempel di atas meja. Adik kamu ingin mencoba, tinggal scan saja kodenya gitu ya. Markernya di scan. Nah, nanti akan dengan sendirinya muncul di layar assembler edu yang digunakan oleh adik kamu, project yang sudah kalian publish tadi. Gitu. Kurang lebih begitu caranya ya. Hanya dengan memindai apa yang biasa disebut dengan marker. Jadi istilahnya marker. Kemudian penanda ini berbentuk kode QR atau gambar. Tutup icon scan di pinggir bawah layar. Kemudian arahkan mode scan AR. Fitur ini hanya bisa digunakan untuk kode QR, gambar, dan juga penanda yang dihasilkan dari assembler ya. Jadi QR code-nya ini nggak bisa kamu pakai buat men-scan QR code-nya majalah Kaifa gitu, belum bisa ya. Ini hanya untuk bisa membaca QR code-nya assembler edu khusus gitu. Jadi kalau kamu ingin membaca QR code yang lain, apakah itu QR code di Indomaret, minimarket atau di mall gitu ya, suka ada produk-produk yang menggunakan kode QR, ya kamu nggak bisa menggunakan scan ini gitu, menggunakan scan yang banyak tersedia di App Store yang lainnya. Jadi scan yang ada di assembler edu hanya untuk bisa men-scan marker yang dihasilkan dari project assembler edu. Cara membuat marker bagaimana? Sudah ada ya. Cara membuat marker. Jadi bagikan hasil karya kalian dengan mengunduh marker yang dapat di-scan menggunakan assembler edu ya. Mendapatkan marker cukup tap tombol yang pojok kanan atas itu. Ya, ada kotak dengan tanda panah ke arah atas itu dan pilih download marker. Gitu. Ini dari projectnya itu yang kalian punya.
kalian sudah publish gitu ya, download marker, diarahkan menuju marker yang dapat Anda unduh dan bagikan ke teman-temannya. Ya, bisa di-download ya. Jadi nanti bisa tersimpan di HP kalian atau nanti besok kalau kita menggunakan PC atau laptop gitu ya, bisa langsung di-print dan seterusnya. Tinggal ditempel, kalian membuat hari libur kalian dengan adik-adik kalian juga boleh saja itu saling berbagi project gitu ya. Dengan satu kali sentuhan saja, Anda dapat membagikan karya Anda ke berbagai media sosial. QR code-nya itu juga bisa di-share loh. Gitu ya. Jadi nanti bisa saling berbaginya di WA ataupun nanti di kelas Google Classroom kita juga boleh. Anda juga bisa menggunakan kode QR atau marker yang bisa di-scan oleh teman-teman Anda. Tunjukkan betapa kreatifnya Anda. Nah, ini hasil karya yang di videoin ya. Nah, nanti videonya akan merekam. Ya udah kamu gerak-gerakin aja ya kayak begini nih. Oke. Untuk sesi hari ini seperti itu. Jadi silakan kalian explore Assembler Edu kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Ada yang memiliki kendala? Halo, Fatan? Gimana Fatan? Aplikasinya keluar mulu, Pak. Keluar masuk. Kenapa? Saya keluar masuk mulu aplikasinya. Oke, baru masuk. Jadi gini aja ya, biar efektif. Nanti videonya akan Bapak share di Google Classroom dan juga Bukan, Pak, bukan modul aplikasi. Kenapa? Aplikasi assemblernya saya keluar masuk dulu. Oh, keluar aplikasi masuk. assembler. Ya, Pak. Ya. Kemungkinan kurang support ya. Nggak apa-apa ya. Dicoba aja dulu. Kalau nanti ternyata masih trouble, berarti kamu nanti akan mainnya di sesi yang besok menggunakan PC atau laptop ya. Kalau di laptop itu lebih ringan dan lebih leluasa memainkannya karena bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan kode-kode di keyboard gitu ya. Lebih enak copy paste dan juga seterusnya delete dan seterusnya. Itu di sesi besok ya. Jadi untuk gambarannya harapan Bapak di 2 hari pertemuan kursus kita nanti ada outputnya lah ya. Ada produk yang bisa kalian hasilkan. Jadi untuk sesi hari ini silakan kalian coba-coba dulu. Silakan kalian explore. Panduannya nanti Bapak share di Google Classroom dalam bentuk PDF dan juga dalam bentuk video. Kalau menemukan kendala nanti di pertemuan yang akan datang kita akan diskusikan sebelum memulai sesi menggunakan PC ataupun laptop gitu. Iya. Gimana? Sudah, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan saja dulu biar kalian punya waktu leluasa untuk bereksplorasi ya. Jadi boleh setelah ini, apalagi kalau menggunakan Gmeet dan juga menggunakan aplikasi, pastinya akan berat HP kalian ya. Ini nanti Gmeet-nya dimatiin, kalau sudah agak dingin, dicoba lagi, moga-moga nggak keluar masuk. Gitu ya. Sebelum Bapak tutup ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selamat bereksplorasi, selamat menjelajah. Semoga kalian bisa menemukan ya, atau
ataupun bisa mencoba teknologi augmented reality menggunakan Assembler Edu ini dengan baik gitu. Bapak mohon maaf kalau selama penyajian di pertemuan perdana ini kurang maksimal. Semoga besok bisa lebih baik lagi. Dan untuk yang belum sholat asar, silakan sholat asar terlebih dahulu ya. Jangan ditunda-tunda nanti lagi. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya ya. Oke, boleh. Siap. Yang belum sholat, silakan sholat dulu. Untuk yang mau mempraktekkan, boleh dimatikan gimmicknya biar nggak berat.